semuanya, jadi hari ini gue mau ajak kalian untuk pergi ke Dieng. Nah ini kita lagi perjalanan malam untuk menuju ke Dieng. Nah kita naik bus dan ini sudah di area Bekasi. Nah di sini kita pertama mampir untuk sholat subuh dulu di sekitar rest area. Nah ini udah sampai di titik pertukaran bus besar ke Elf. Nah jadi kita perjalanan malam sekitar berangkat jam 10 malam dan nyampe sekitar jam 4 atau jam 5 subuh. Nah ini kita mau lanjut untuk cari sarapan. Nah ini kita udah sampai di tempat makannya dan ini kita lagi mau makan dulu. Nah ini untuk pemandangan di sekitar restonya. Nah kita lihat dari jendela restorannya tuh udah pemandangannya udah cakep banget, best. Nah di sini kita santai dulu setelah menikmati perjalanan panjang yang melelahkan. Nah ini kita chill dan relax sebentar di rumah makan ini sebelum kita lanjut untuk ke destinasi wisata yang pertama. Ya nggak kerasa udah nyampe di destinasi wisata yang pertama, yaitu di Tuk Bimalukar. Nah ini adalah situs mata air yang ada di Dieng ini, yang dipercaya kalau misalnya kita cuci muka atau minum air dari sini kita bisa lebih terlihat awet muda. Tapi adapun nanti ada perubahan jadwal, nanti akan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Soalnya dia ini lagi ada bikin macet kayak gitu. Nah, terus video memalukan. Mata air itu adalah si Bima. Ketika si Bimanya itu sedang akan mencari sumber mata air, dia harus bermeditasi terlebih dahulu agar dia mendapatkan sebuah pesan bagaimana cara-caranya. Kemudian dia mandi, kemudian dia setelah selesai mandi dia naik. Nah, si Bimanya itu dia langsung mendatangi. Ya. Dan ini sampai saat ini pun juga dia masih dimanfaatkan untuk itu, masih dipergunakan. Ya, kita udah selesai untuk cobain untuk cuci muka di situs Tuk Bimalukar ini. Nah, kelihatannya gimana? Apakah gue terlihat lebih muda? Ya, kalian nilai aja. See you di next destination. Dulu Pak, sebenarnya Pak, dulu tadi di yang itu enggak. Ya, setelah selesai untuk eksplor Tuk Bimalukar, kita lanjut ke Kawah Sikidang. Ya, jadi kita sekarang udah sampai di tempat Kawah Sikidangnya, dan sebenarnya ini tempatnya nggak terlalu jauh dari Tuk Bimalukar tadi. Dan fun fact-nya, di Dieng ini antar destinasi wisata satu dan lainnya juga nggak terlalu jauh. Jadi enak banget untuk bisa eksplor sekaligus. Morning. Kita di mana, Chong? Di Kawah Sikidang. Temen gue gitu. Nah, jadi ini gambaran Kawah Sikidangnya, dan di sini kawahnya juga masih aktif dan masih bau belerangnya itu benar-benar nusuk hidung. Jadi kalian harus siap sedia masker supaya nggak terlalu menyakiti hidung kalian. Oke, kita akan eksplor sebentar untuk area Kawah Sikidang ini.
Kalau foto kayak mama anjir. Nggak muncul aja lu. Ya. Apa? Kok bau sih? Ya udah puas explore, foto-foto dan ambil video di sini. Kita mau lanjut untuk cari kulineran yang ada di kawah Sekidang ini. Nah di Dieng ini ciri khasnya adalah kentangnya ini dan carica. Jadi kita beli sedikit buat oleh-oleh juga. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke next destination. Ya, untuk destinasi selanjutnya kita akan ke Candi Arjuna. Ya, nggak lama kita udah sampai di loketnya. Dan ini kita udah masuk menuju area candinya. Nah, habis ini kita akan explore dan lihat-lihat gimana bentuk Candi Arjuna yang terkenal di sini. Udah kita. Ya, di sini kita lagi ambil video dan foto-foto sedikit buat memori kita untuk sebelum pulang ke Jakarta lagi. Nah, enaknya di trip ini kita disediakan satu guide khusus buat menjelaskan nama-nama candinya apa saja dan gimana latar belakang terbentuknya candi ini dan histori-histori apa saja yang ada di candi ini. Jadi beneran banyak banget input dan informasi-informasi yang mungkin belum kita ketahui sebelum kita mampir ke candi ini. Tempat yang tinggi di mana bersemayamnya para dewa. Nah, khususnya yang ada di kompleks Candi Arjuna. Jadi 4 candi utama dan 1 candi pendamping. Nah, dulunya itu kurang lebih pada candi itu dia terbagi menjadi 3 bagian candi. Yaitu adalah pondasi, badan candi, dan juga atap candi. Pondasi itu dinamakan burloka. Burloka itu artinya adalah menggambarkan tentang orang. Cukup sekian aja untuk penggambarannya tentang kompleks Candi Arjuna. Terima kasih sudah. Ya udah puas buat keliling dan belajar sejarah di candi ini. Nggak lama di sini gerimis, jadi kita harus buru-buru keluar dan lanjut pulang ke homestay. Tapi dingin ya. Panjang sendal. Batu Ratapan. Dia orang candi. Oh iya, Candi Arjuna. Jangan gitu-gitu gue Sriwijaya. Dan bersama Windul. Wah, kurang wah. Nah, ini kita udah di luar area candinya dan sekarang kita mau pulang ke homestay. Tapi kita jajan somai dulu. Kali aja kan durian Dieng. Kalau durian yang beda ya? Sama berarti. Ayo. Habis ini ada 2.
Ada. Nah, gak lama kita istirahat dan mandi di homestay, kita selanjutnya akan lanjut ke Batu Pandang Ratapan Angin. Jujur, dari beberapa tempat yang udah dieksplor hari ini yang menurut gue agak mendingan sih dan gak overrated, karena kita bisa ngelihat bentuk telaga 3 warna dengan jelas dari tempat ini, which is itu benar-benar satisfying dan udaranya juga enak banget. Nah, jadi di sini kita naik ke seperti tebing kecil kayak gitu, dan ini area khusus untuk foto-foto. Jadi kita benar-benar bisa ngelihat view telaga 3 warna ini dengan jelas. Dan ini semakin sore cuacanya benar-benar dingin banget dan nusuk banget ke badan. Jadi kita harus buru-buru pulang, balik lagi ke homestay buat menghangatkan badan kita. Nah, gak jauh dari Batu Pandang Ratapan Angin ini, kita tinggal jalan kaki bisa menemukan Dieng Platte Theater. Nah, di sini kita bisa nonton teater dan film dokumenter tentang kota Dieng ini. Nah, jadi kita kebagian nonton di jam paling terakhir dan itu udah mendekati maghrib, dan ini tempatnya benar-benar kelihatan kayak horor banget, dan di dalamnya itu benar-benar kayak kotor, penuh debu, dan ini perlu jadi perhatian juga sih buat pengelolanya supaya bisa improve untuk jaga kebersihannya biar yang nonton nyaman dan gak berasa pengap. Ya, jadi ini kita udah kelar nonton dan ini bener-bener hawanya tuh dingin banget, dan kita bisa sampai ngeliat embun yang keluar dari mulut kita. Tapi pas di video tuh gak keluar, jadi kayak bingung juga nih, tapi bener-bener dingin parah. Nah, jadi kita akan balik ke homestay dan persiapan buat makan malam. Nah, ini kita makan soto buat menghangatkan badan kita. Ya, nggak kerasa ini udah malam dan waktunya kita akan istirahat sebelum kita besok akan muncak ke Si Kunir. So, see you in the next video. Bye-bye.